Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, murah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara pengertasan atau potong kertas model kotak sehingga kelihatan rapi. Bagaimana cara prosesnya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, ini ada keren ya, keren blower, modelnya itu segi atau bisa dikata kotak ya. Jadi awalnya kita potong kertas seperti ini. Nah, ini kita potong kertas, panjangnya itu seperti biasa kita lebihin 1,5 cm. Nah, terus untuk proses awalnya ya, untuk biar supaya itu segi, itu seperti ini, kita lipat. Nah, lipatan ini, sisanya ini itu kurang lebih itu sesuai dengan kotakan yang di dasarnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak yang malas untuk jengki seperti ini. Jadi kebanyakan kalau lubangnya kotak ini dibikin bulat seperti itu. Nah, ini kita jangka seperti ini, kita jangka supaya pemotongan kertasnya itu lebarnya itu sama semua. Nah, seperti ini kita jangka, terus habis dijangka itu kita garis seperti ini ya. Ini bisa pakai kertas mika, bisa pakai kertas nomek, bisa. Ini saya pakai kertas nomek untuk kepuasan pelanggan. Nah, ini panjangnya ini kita lebihin 1,5 cm dari keren. Panjang kertas ini lebihin 1,5 cm dari panjang kerennya. Nah, setelah kita bikin seperti ini, kita ukur sesuai dengan jumlah lubangnya, kita potong-potong seperti ini, kita bikin potongan kertas seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk awal malnya bikin lebarnya ya, nentukan bikin lebarnya seperti yang pertama tadi. Caranya seperti itu. Nah, ini kotak ya, segi ya, yang bawahnya. Jadi biar kelihatan rapi seperti ini. Jadi kalau slotnya itu kotak, kita bikin kotak kelihatan rapi, enak dilihat. Nah, di samping itu nggak ada rongga yang kebuang. Kalau kotak dibikin bulat, itu biasanya ada ruang rongga ya, yang di pojokan, yang ada di seginya itu pasti terbuang, tidak terisi kertas, sehingga kalau seandainya kita gulung itu bisa buang rongga seperti itu. Cuman kalau segi seperti ini itu nggak ada rongga yang terbuang. Istilahnya seandainya ada pun sedikit sekali, karena sudah di model sesuai dengan bentuk dari slotnya seperti itu. Nah, ini tampakannya seperti ini. Nah, ini kotak, ini segi ya, perhatikan untuk segi yang di bawahnya ya, kita tekuk seperti ini ya, kita tekuk seperti ini. Nah, sisanya itu sisa tekukan itu kan masih ada sisa itu lebarnya. Nah, itu adalah sepanjang kotakan bawahnya. Jadi slot itu ada yang dasarnya, ada yang bibir sampingnya. Nah, waktu pas nekuk itu sisanya itu adalah sisa dari tekukan itu adalah yang dasarnya. Jadi
yang dinding dasarnya ya seperti ini. Nah, sebetulnya ini mudah sekali kalau kita itu memahami tekniknya, memahami caranya. Cuman kalau orang nggak memahami caranya, nggak memahami tekniknya, cara menekuknya, itu jelek, hasilnya jelek karena tekukan bawahnya itu nggak sama, sehingga kelihatan jelek. Nah, sebetulnya ini main feeling saja ya. Kalau memang pengen bisa pas sih digaris ya, digaris berapa panjangnya yang kotak dasarnya itu ya, di segi kanan sampai segi kiri itu berapa senti. Kalau pengen pas itu digaris, cuman pakai feeling aja juga bisa seperti ini. Nah, ini kotakannya bisa pas seperti ini, jadi nggak ada rongga terbuang di pojokannya, di pojok sikunya. Nah, ini cara lipatnya seperti ini. Kita lipat begini ya, ini satu sisi. Nah, kita lipat supaya kelihatan kotak. Nah, kita lipat lagi. Nah, sisa lipatannya itu adalah panjang dari dasarnya, dasar kotakan. Nah, sehingga untuk membentuk kotakan yang bawahnya itu sesuai dengan panjang dari atau lebar dari kotakannya tersebut, sehingga kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Habis itu baru kita lipat pinggirnya ya. Kita lipat pinggirnya ini 1,5 cm dibagi dua sisi, 1,5 cm dibagi dua sisi. Jadi lipatannya kurang lebihnya segini. Jadi sistem pengertasan seperti ini banyak yang malas menerapkan seperti ini karena bikin sikunya itu kemungkinan feeling dia itu kurang pas sehingga tidak bisa rapi. Tapi kalau feelingnya pas, tekniknya pas, itu rapi seperti ini tuh. Jadi kelihatan enak dilihat, pas sesuai dengan bentuk dari slotnya, bentuk dari lubangnya. Jadi kelihatan enak dilihat, kelihatan rapi. Nah, kalau tahu tekniknya itu mudah. Nah, seperti ini kita lipat seperti ini. Nah, ini sisa lipatan itu adalah panjang dari dasarnya ya, panjang dari dasar slot gitu. Nah, ini tekukan ini yang itu si samping. Nah, samping ini, jadi tekukan itu sesuai dengan panjang sampingnya. Nah, sesuai panjang samping itu tekukannya. Nah, untuk yang di dasarnya ini itu adalah sisanya. Nah, sisa tekukan. Nah, kita tekuk seperti ini, dasarnya itu sisa tekukannya. Nah, sehingga kelihatan pas. Nah, ini untuk dasarnya. Nah, seperti ini. Tuh, lihat. Pas kan? Nah, ini pas. Kalau ukurannya pas itu tekukan sebelah kiri dan tekukan sebelah kanan itu, seandainya kita nekuk di untuk sebelah kirinya itu sudah pas, ya kita tekuk kira-kira itu yang ditekuk itu lebarnya itu sama untuk yang sebelah kanannya. Jadi untuk sebelah kirinya kalau seandainya udah pas, sebelah kanannya juga kira-kira tekukannya itu segitu, sama gitu. Nah, sisa tekukan itu adalah untuk lebar dasarnya dari slotnya. Jadi sehingga bisa pas, tepat. Nah, kalau nekuknya nggak pas, dia kelewat kertasnya, karena ini kan udah dipotong sesuai pas, sesuai lubang. Kalau nekuknya kekecilan, dia akan kelewat. Kenapa video ini saya upload? Sepertinya ini langka di YouTube.
nggak ada yang memberi tutorial untuk cara pengertasan yang model kotak seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, lipat seperti ini. Ini sisanya itu adalah sesuai dasarnya. Nah, ini sisanya. Sisa ini adalah sesuai dengan dasarnya ini, dasar dari slot ini. Itu sisanya. Waktu pas ditekuk, nah ini sisa ini kita tekuk, sisa dari kertasnya ini itu adalah sesuai dengan yang di dasar ini. Kira-kira seberapa? Nah, kita tekuk seperti ini untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan kita tekuk juga sisanya sama seperti tadi. Jadi sisa tekukan itu sesuai dengan lebar dasarnya, dasar dari slotnya itu. Nah, setelah itu baru kita lipat di ujungnya. Nah, tujuan lipatan ini apa? Tujuan lipatan ini adalah waktu pas saat kita gulung dalam keadaan padat gitu, kita dorong, itu kertas ini nggak keluar dari slot. Nah, kalau nggak ada lipatan itu bisa keluar dari slot, bisa bergeser. Kalau ada lipatan nggak bisa geser karena nyangkut, lipatannya itu nyangkut di slotnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau perkiraan kita itu nekuknya sisa tadi itu sama dengan dasarnya, itu pasti pas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pas. Jadi kelihatan enak dilihat kalau kotak kita bikin potong kertas kotak juga, itu kelihatan rapi, kelihatan enak dilihat. Ya, perhatikan lagi cara lipatnya. Kita lipat seperti ini. Nah, sisanya itu ya, sisa dari lipatan ini, perhatikan, sisa lipatan ini adalah lebar yang di dasar ini. Ya, lebar yang di dasar ini. Jadi waktu pas kita lipat itu sisa lipatan itu adalah sesuai dengan lebar dasar slotnya atau dasar dari lubang kerennya, seperti itu. Nah, ini kita lipat seperti ini. Itu sisanya itu sama sesuai dengan lebar slotnya. Jadi waktu pas kita masukin pas seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tekuk. Nah, ini setelah itu kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Nah, caranya sama semua ya. Maksudnya itu di lubang satu dengan lubang yang lainnya sama. Seperti itu caranya. Jadi dilipat, sisa lipatan itu adalah lebar, sesuai lebar dengan dasar kotak atau dasar slotnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga waktu kita masukin itu bisa pas di lubang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kotak dibikin kotak itu kelihatan rapi, kelihatan bagus. Nah, video ini sengaja nggak banyak saya potong dari awal sampai akhir supaya yang benar-benar belajar itu paham caranya. Jadi biar nonton berulang-ulang, maksudnya itu berulang-ulang, setiap slotnya itu prosesnya kan sama, setiap potongan kertas itu kan prosesnya sama. Jadi cara ngelipatnya juga sama, cara bikin lipatannya sama, cara bikin supaya kotak itu sama, sehingga benar-benar paham cara potong kertasnya, cara ngelipat kertasnya, supaya pas di slot itu bagaimana. Sehingga nggak banyak saya potong, hanya yang di bagian akhir ini sedikit saya cepatkan
biar durasinya itu tidak terlalu panjang. Seperti itu. Nah, seandainya saya bikin singkat, itu takutnya pemula itu tidak dipahami dengan cepat gitu. Jadi tujuan saya itu supaya cepat dipahami. Makanya saya tayangkan dari proses awal sampai akhir. Sebetulnya potongan kertas satu dengan potongan kertas lain prosesnya itu sama saja sebetulnya. Kalau sudah paham dengan satu lubang, satu potongan kertas, itu cara bikin kotakannya itu sudah paham, sudah ngerti, ya pasti potongan berikutnya sudah paham dan sudah ngerti. Karena sama saja antara slot 1, slot 2, slot 3 nyampe slot terakhir itu prosesnya sama. Ya, sama, sistemnya sama. Nah, untuk menentukan lebar ini, lebar dasarnya itu adalah kita tekuk, ya, kita tekuk seperti ini. Sisa tekukan itu adalah lebar dari lubang dasarnya, lubang yang ada di slotnya itu, yang di dasarnya itu adalah sisa dari tekukan, ya. Kalau untuk memahamin supaya cepat paham seperti itu. Nah, jadi kita tekuk. Nah, tekuk seperti ini, sisa tekukan itu adalah sesuai dengan lebar dari dasar slotnya. Nah, itu mau yang kedua atau pertama kita tekuk, itu sisanya itu adalah sesuai dengan lebar yang ada di slotnya, lebar dasar dari slot tersebut, ya, sehingga bisa pasti pas. Seandainya kita tekuk itu sisa dari tekukan itu adalah lebarnya itu sama antara tekukan pertama dan tekukan kedua dan sesuai dengan lebar dari slot dasarnya, itu pasti pas, pasti sesuai dengan slotnya, bentuknya, kotaknya, seginya. Ya, saya ulangi lagi, ini untuk pengertasan seperti ini itu banyak yang malas dikerjakan. Kebanyakan kalau model kotak begini ya dipotong seperti model bulat seperti biasa, karena lebih gampang, karena nggak ada tekukan sikunya. Jadi kerjanya itu lebih cepat, cuman ya kelihatan lebih jelek dan beresiko seandainya padat kita getok, karena kertas itu padat, geser ke bawah karena kita pasak, itu bisa sobek kertasnya. Kalau dikertasin dengan model bulat, seandainya modelnya segi, modelnya kotak seperti ini, kita kertasin model bulat, seandainya padat kita pasak waktu pas belum masuk semua, nah kita paksa masuk, itu bisa sobek kertasnya kalau di model bulat. Terutama ini yang kawat gede, ya, yang dinamo gede seperti itu, resikonya itu kertasnya sobek, karena kertasan awalnya waktu pas mengertasin awal itu tidak sesuai dengan lubangnya, sehingga kertas itu bisa bergerak saat kita ketok ke bawah. Ini udah hampir selesai, tinggal beberapa slot lagi. Ya, saya ingatkan lagi, prosesnya itu sama, ya, sama dari awal sampai akhir, ini prosesnya sama. Kalau kita itu lubang pertama itu sudah bisa, ya lubang selanjutnya ya pasti bisa. Jadi kuncinya itu tekukan awal. Tekukan yang pertama itu sisa tekukan itu adalah sesuai dengan lebar dari dasar slotnya. Terus untuk tekukan yang kedua juga sama saja seperti itu. Nah, setelah masuk semua seperti ini, penampakannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kotak di sistem pengertasannya itu sesuai dengan model kotakannya, itu kelihatan
enak dilihat, kelihatan rapi. Dan untuk menghindarin dari kawat padat karena rongga yang terbuang. Biasa kalau model kotak begini, di model bulat itu pojokannya itu ada rongga, sehingga mengurangi dari volume dari luas penampang slotnya tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.